Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nazma Nurul Iza, NIM 238620680, PGSD reguler 2B. Video pembelajaran yang berjudul Situs Bersejarah dan Pemanfaatannya. Sub pembahasan yang pertama, sejarah sebagai bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Kedua, memberikan pelajaran yang sangat berguna bagi kita. Ketiga, memajukan pariwisata dan devisa negara. Empat, berbagai contoh sumber sejarah. Situs bersejarah dan pemanfaatannya. Dalam sejarah, pengertian situs dapat diartikan dengan lokasi kejadian, struktur, objek, atau hal yang lain, baik aktual, virtual, lampau, atau direncanakan. Situs-situs bersejarah tersebut banyak manfaatnya bagi kita. Situs-situs bersejarah selain merupakan bukti dari fisik dari suatu peradaban tertentu, juga sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Pertama, sejarah sebagai bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Peninggalan sejarah merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia bukan merupakan bangsa yang bodoh. Bangsa Indonesia adalah keturunan bangsa yang mempunyai daya cipta yang mengagumkan. Dengan peninggalan sejarah itu, kita dapat membuktikan bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang bodoh, seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kedua, memberikan pelajaran yang sangat berguna bagi kita. Kemerdekaan itu merupakan puncak kebanggaan dari suatu bangsa sebagai bangsa yang pernah dijajah. Bangsa Indonesia benar-benar menghargai kemerdekaan. Bangsa Indonesia sudah merasakan betapa pahitnya dijajah oleh bangsa lain. Jadi, melalui peninggalan baik itu secara fisik maupun melalui semboyan-semboyan, sebagai contoh berupa teks proklamasi maupun bendera pusaka yang dijahit Ibu Fatmawati, menunjukkan suatu pengorbanan dan perjuangan yang besar dalam meraih kemerdekaan. Ketiga, memajukan pariwisata dan devisa negara. Bangsa Indonesia sudah sepatutnya bangga terhadap peninggalan sejarah yang dimilikinya. Dengan peninggalan bersejarah yang masih bertahan sampai sekarang, selain bermanfaat sebagai sumber pengetahuan, juga sebagai sumber mendatangkan devisa bagi negara. Banyak wisatawan mancanegara maupun lokal yang lebih tertarik mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Keempat, berbagai contoh sumber sejarah. A. Candi Borobudur Magelang. Borobudur merupakan sebuah candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Borobudur juga merupakan candi atau kuil Buddha serta monumen Buddha terbesar di dunia. Waktu pembangunan diperkirakan berdasarkan perbandingan antara jenis aksara tertulis di kaki tertutup Karma Wibangga dengan jenis aksara yang lazim digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-9. Maka Borobudur diperkirakan dibangun tahun 800 Masehi, yang merupakan masa puncak kejayaan Wangsa Sailendra di Jawa Tengah, di mana masa itu dipengaruhi kemaharajaan Sriwijaya. B. Candi Prambanan Yogyakarta. Candi Roro Jonggrang atau Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, tiga dewa utama Hindu, yaitu Wisnu, Siwa, dan Brahma. Brahma adalah sang Sangskerta yang bermakna rumah Siwa. Candi ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter, menunjukkan bahwa di candi ini Dewa Siwa lebih diutamakan. Brahmana merupakan candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah di Jawa kuno. Pembangunan Candi Agung Hindu ini untuk menandai kembalinya kekuasaan keluarga Sanjaya atas Jawa. Hal ini terkait teori Wangsa Kembar, berbeda keyakinan yang saling bersaing. Pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi. C. Gereja Katedral Jakarta. Gereja Katedral merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Jakarta. Sebelum diresmikan sebagai bangunan cagar budaya, Gereja Katedral mempunyai sejarah yang panjang dalam pembangunannya. Pembangunan Gereja Katedral dimulai ketika Paus Pius ke-7, saat itulah dimulai penyebaran misi dan pembangunan gereja Katolik di kawasan Nusantara.
termasuk di Jakarta. D. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Masjid ini terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid Agung Demak dipercayai pernah menjadi tempat perkumpulannya Wali Songo, para ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Pendiri masjid ini adalah Raden Fatah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 Masehi. Kesimpulannya, situs bersejarah adalah tempat-tempat penting yang dimiliki historis bagi suatu masyarakat atau bangsa. Pemanfaatan situs bersejarah dapat dilakukan sebagai sarana pendidikan, wisata, warisan budaya, dan pengembangan pariwisata. Melalui kunjungan ke situs bersejarah, kita dapat mempelajari sejarah secara langsung dan mendalami warisan budaya suatu daerah.